Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Another chance ya untuk bisa mencari kemungkinan di pair yang masih saya hold adalah Canadian Yen dan juga dolar Yen. Dua-duanya ini masih floating losses. Aduh lah kok turun. Wah telat ini. Oke, so di TF UCAD ini di sini dolar Canadian ini TF-nya adalah di time frame yang besar ini adalah selling ya. Kita mencari selling di TF yang kecil. So ya masih belum ada view untuk selling karena kita terhalang dengan adanya ini higher low. Walaupun sebetulnya higher low ini bisa di break dia bisa nge-break kapanpun untuk higher low ini. Itu ya, tapi tetap kita masih akan menunggu fase untuk bisa ya mungkin little bit higher ke harga ini, kemudian bisa selling, kemudian bisa turun sesuai dengan TF yang lebih besar gitu ya. Terus kemudian di Canadian Yen ya, di Canadian Yen bawah banget ya. Ini sama Canadian Yen ini, kita lihat di TF besarnya gimana ini. Oke, TF besarnya dia masih fase untuk bisa, ini kita hapus dulu. Oke, TF besarnya dia ini TH1 nya dia selling ya. Jadi fasenya mungkin naik little bit kemudian bisa selling kemudian. Oke, ini adalah planning yang bisa aku lakukan untuk bisa di Canadian ini. Walaupun sebetulnya ini saya yakin di awal memang di high ini mungkin tidak di sini, dia paling ada di sini ya, kemudian baru bisa 1 2 3 baru kemudian dia bisa turun itu ya. Jadi kalau high jelas repaint ya. Ini karena high itu tidak bisa langsung jadi seketika jadi gitu, tetapi melihat fasenya tetap kita berasumsi bahwa oke, saat ini yang kita cari adalah fase selling aja di Canadian Yen-nya, sehingga di TF yang kecil kita hanya mencari hanya mencari selling. Oke, ini sudah ada lower high-nya sudah rilis ya di sini, lower high setelah higher low, lower high, rilis lagi lower high, kemudian ini adalah fase untuk bisa selling. Oke. Kalau kita selling di sini seperti biasa, ada 20 poin yang bisa kita pakai untuk lakukan hedging posisi 20 poin di sini. Oke. Terus kalau kita kasih di TF besar di mana ini? Oke, di 1483. Oke ya, sama. Jadi ini nantinya fasenya kan kita cari selling ya di H1 maupun di bisa dua lah. Di H1 kita kan carinya selling ya, terutama kita cari di M kecilnya, di time frame kecil adalah selling. So kalau ini nanti salah teman-teman, kita tetap akan cari yang pakai Fibonacci seperti biasa, garis seperti ini ya. Nanti akan kita gunakan ini, pergunakan untuk mencari fase kalau nanti gimana kira-kira letak untuk kayak gini ya. Udah nggak mau pindah, delete. Jadi gini, oke, ketika terjadi di sini adalah higher ya. Nah, di sini ada higher, maka kita cari seperti ini. Nanti akan kita cari seperti ini, sama di atas. Ketika di break, kita kan sell stop ini ya. Kita lakukan opsi sell stop di harga ini. Ini sudah ada, sorry. Nah, ini sudah ada sell stop kan.
ini kita delete, udah usah. 113.99. So price another higher lagi ya, another higher lagi, dia break di sini kan. Nah ini tetap kita cari di sini untuk opsi sellingnya gitu loh, untuk opsi sell stopnya di mana. Kemudian break lagi ya, kita cari lagi, kita geser aja gini, ini kita geser. Nah di sini pakai yang mana, pakai yang ini enggak apa-apa. Nah di sini ya, kita pakai yang ini pun bisa. Nah di sini kan, maka ini hedging sudah kena sudah ya. Nah ini sudah hedging udah, ini kan kita geser tadi, kita geser. Nah seperti kita hedging sudah, kita hedging di sini. Nah di sini, nah ini, di sini hedgingnya sudah. Oke, kita hedge. Akhirnya masih naik, break di harga ini kan. Terus kita tetap ini kita geser lagi, karena kita opsinya adalah selling aja, tidak usah cari buy di sini sementara. Nah kan kita dapatkan di harga ini set. Nah maka sell stop itu tambah sell stop lagi itu di harga ini, sell stop lagi enggak apa-apa. Nah di sini 43 14443 adalah opsi untuk bisa sell stop lagi, bisa. Oke. Itu caranya kalau kita, atau kalau tidak pengen jauh-jauh ya, ini tidak pengen jauh-jauh, maka bisa dipakai di sini. Nah, ambil yang di sini aja. Nah sini. Nah, ini 14446 ya, ini adalah opsi selling itu. Nah kalau kita combine dengan TF yang kecil ya sudah, TF kecil kita cari yang setiap ada ini. Nah di sini kan setiap ada LH, di mana ada LH ya di situ opsi untuk selling. Itu di mana ada LH di situ ada selling. 20 pip itu. Maksudnya 20 pip adalah gini, kita selling di sini ya, kita selling di candlestick kedua lah. Ini 20 pip naik. Nah sini, ini adalah hedging kita, hedgingnya nanti di situ. Kita lakukan hedging nanti, kalau salah sudah hedging, salah hedging gitu aja. Sampai nanti menemukan fase di mana dia di TF besarnya ketemu yang namanya lower high seperti ini di TF yang H1 itu di sini. Di sini ya kan. Sampai nanti di H1 ini dia break low. Ini kita hapus dulu sampai nanti mungkin dari sini dia dari atas sini kemudian dia break low sampai jauh ya, mungkin 113, we never know, ketemu yang namanya lower high. Nah itu ini tetap pakai 20 aja, jadi setiap sell 20, hedging di 20, hedging 20 gitu ya, kayak gini. Terus TP bagaimana ya, kalau kita pakai M5 ya TP mungkin 1,5 atau bahkan mungkin lebih tinggi itu enggak apa-apa, atau TP-nya tak sesuaikan dengan ini support resisten, bisa. Atau suka-suka pokok ABC asal biru close bisa, enggak apa-apa itu. Jadi kita open di LH lower high. Apakah lower high atau higher high ini akan di break? Bisa, mereka bisa ngebreak, dia bisa ngebreak LH, bisa ngebreak higher high, ini bisa di break loh. Itu ya, dia bisa ngebreak kapanpun, dia bisa ngebreak itu. Makanya kenapa saya sarankan pakai aja 20 gitu aja, 20 sell 20 hedging, sell 20 hedging, sell 20 hedging gitu. Walaupun saya tahu bahwa banyak yang tidak menyarankan opsi hedging ya kan, naik lagi kan dia.
Tapi kalau bagi saya udah hedging aja, ngapain susah-susah gitu. Artinya gini, kita nggak tahu kan dia mau turun. Kebanyakan trader itu hoping ya. Trader retail terutama untuk saya sendiri juga lebih banyak hoping ya. Hopingnya apa gini? Ketika saya open sell, hoping saya adalah berharap bahwa dia akan turun. Ketika saya buy, saya berharap dia akan naik. Itu aja hopingnya. Nah kemudian dari hoping itu akhirnya dapat sudah di sini ya. Open di COC tidak apa-apa, open di COC di M5 tidak masalah, tetap 20 ini. Oh ini 11, ininya 20 20 ya. Opennya di COC tidak masalah, open di COC. Oke, ada COC sell ya, open sell, ada COC buy, tunggu, itu aja. Oke, makanya ini saya menunggu sampai dia naik ya. Ini bisa naik di sini mungkin, atau bahkan break sampai sini ya, kemudian bisa selling. Ada LH keluar. Oke, di sini mungkin saya ada lower high atau mungkin bahkan higher high. Ya nanti baru saya lakukan selling di situ. Jadi tidak akan tergoda dengan sementara itu. Karena ini ada penghalangnya, ini dua ini. Ada penghalang higher high dan higher low dan higher low 2, ini penghalangnya. Ini sell-nya nanti ketika ini rilis gitu di sini. Mungkin di sini ya. Ini lower high. Nah, sell nanti. Sabar saja enggak apa-apa. Toh aku sendiri juga open cuma 2 pair ya. Itu setelah tadi sempat di XAU ya, XAU aku dapat XAU, aku buy. Kenapa buy? Alasannya simpelnya buy karena di TF besar adalah dia, saya lihat kok buy gitu loh. Nah ini dia di TF besar dia buy kan, ada higher low di bawah. Kesempatan dia di break bisa panjang. Kesempatan pair ini higher low ini di break oleh price tambah semakin turun ini cukup tinggi. Dari sini tambah break ini bisa, sangat bisa sekali itu loh. Makanya kalau kita buying ya, di harga ini kan kita kesempatannya adalah buy ya. Kita cari buy ya. Ini kalau kita buy, kita cari di M5. Open di M5 aja cukup. Nah, kita cari di sini. Di sini di sini buy ya kan, di sini buy, cari 8 saja cukup lah. 800. Kalau tidak mau 800 pakai berapa? 500. Tidak apa-apa, 600 oke lah. Nah, di sini karena ini M5 kan ya. Ini pakai scalping. Ini sudah tak close karena kenapa aku close? Ini rilis dia higher high-nya sudah keluar. Walaupun kesempatan higher high ini bisa di break, bisa di break lagi. Price itu dari sini dia naik turun kemudian ngebreak, ini kesempatannya cukup tinggi itu ya. Sangat tinggi. Tapi karena ada ini penghalangnya, ada penghalang di higher high, makanya ya biarin dia turun dulu lah. Turun dulu, mungkin akan bentuk satu lower high atau mungkin higher mungkin akan bentuk lower low atau mungkin higher low baru lagi. Dari sini dia turun gini ya. Ya bisa jadi kan itu. Nanti buy lagi. Karena DTF yang besar, DMH1 nya masih ini ada higher low. Jadi masih bisa di break. Masih bisa kemungkinan ngebreaknya masih cukup tinggi. Berapa? 600 500 oke. Sama seperti currency kita gunakan 20 ya. Jadi hedging 20. Ini pun sama, hedging 600 oke, enggak terlalu tinggi kok. 500 oke, enggak terlalu tinggi kok. Ya, hedging 500 enggak masalah, hedging 500. Jadi setiap ada high low seperti ini kita buy. Itu ya. Setiap ada ini kita buy. Mungkin di candle yang gini ya buy. Ini berapa? 600. Oke, 600. Ya, di hedging scalping saja enggak apa-apa. Ya, dapat 600, dapat 700, dapat 800 lepas itu. Syukur-syukur bisa syukur-syukur ini enggak keluar gitu loh. Jadi itu, tapi kalau enggak keluar ya sudah biarin aja, geser aja stop lossnya.
geser sampai SL plus. Tapi kalau sudah keluar ya mau tidak mau kita harus sementara ikutin lah. Oke, waiting saja dulu. Kesempatan cukup banyak. Kita tidak tahu naik kan itu naik ya. Ini hampir masuk sesi USA, sekarang di pertengahan sesi London. Little bit apa ya, mungkin sedikit movingnya agak ekstrim juga ya, agak cepet lah daripada kalau Asia tadi. Aduh, lemotnya minta. Ini di M5 ya, M5 GBP USD. Ini ada higher high, ini ada higher low. Kita lihat di TF besar. Set. Nah, ini. Ini ada yang namanya higher high. Maka bisa jadi ini naik dikit. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi kita cari hanya sell. Sementara di GBP USD kita mencari sell karena di TF besarnya di H1-nya dia masih opsi sell. Ini lower high-nya di sini. Masih sell itu ya. Tunggunya di mana? Ya tunggu aja, kita cari sell. Itulah ini kan barang. Tunggu aja di sini. Sebetulnya nunggu tuh bisa di ini apa? Vibo ya, pakai aja Vibo lah untuk nunggu, enggak apa-apa. Di sini yang sudah ada ini pakai aja seperti ini. Siapa tahu dia nge-break atas ini kan. Ini sell limit enggak masalah, 127 161 it doesn't matter guys. Itu kalaupun nantinya kena ya sudah, kita hanya cari sell ya. Hanya cari sell karena di TF besarnya dia sudah higher high itu. Nah, kalau di sini sell ya riskan. Ini ada higher low, cukup riskan walaupun bisa di break lah. Dia bisa nge-break bawah sampai sini pun bisa, sangat bisa itu. Tapi secara technically ya cari pair lain dulu lah. GBP JPY oke, ada lower high di atas ya di TF5. Apakah ini akan untuk selling? Kita lihat di TF1 H1-nya. Oke. Nah, ini saya delete. Di higher high ini sudah ada higher high di sini di GBP JPY, maka kesempatannya adalah kita mencari opsi untuk selling. Itu di TF yang lebih kecil. Di TF kecil kita cari selling. Nah, di sini kita bisa selling di sini. Nah, di harga sekarang kita selling cari berapa? 20. Oke, 21 atau 20 lah, terserah. Nah, ini bisa. Nah, seperti ini ya. Karena seirama. Di sini juga ada lower high. Apakah bisa di break lower high? Bisa. Dia bisa nge-break seperti ini, kena hedging ya sudah. Nanti cari lagi di atas, selling lagi. Apalagi kalau sellingnya kita pakai bearish bullish engulfing seperti ini ya. Ini ada bearish engulfing, misalnya di situ ini lebih ciamik, atau lagi bisa pakai COC sell. Ini kan ada COC buy ya di sini. Ini kan ada COC buy, nanti sellnya ditunggu COC sell, enggak masalah kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini ada COC sell, maka nanti bisa sell di harga itu. Kalau mau nunggu pakai aja Vibo kayak biasanya. Di sini adalah harga break ya sudah ya kan. Itu 75 ke 50 lumayan loh ya, 25 poin bos, atau 30 poin bos. Oke. Have a nice day, bye bye.